Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Hajah Siti Rofiah SHI SHMH MSI selaku utusan pengampu mata kuliah pengantar ilmu hukum. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ainul Hasan Syarif Hidayatullah dengan NIM 230204666 Prodi Ilmu Falak Universitas Islam Negeri Wali Songo. Di sini saya akan membahas sedikit tentang ilmu hukum. Hukum adalah peraturan. Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum juga meliputi aturan berupa undang-undang serta peraturan terkait kaidah dalam masyarakat dan keputusan yang ditetapkan oleh penegak hukum. Pengertian hukum menurut para ahli adalah sebagai berikut. Pertama, ada pengertian hukum menurut Utrecht. Menurutnya, hukum adalah himpunan petunjuk hidup, baik perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu. Kedua, ada pengertian hukum menurut Van Apeldoorn. Menurutnya, hukum adalah suatu gejala sosial. Tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum, maka hukum menjadi suatu aspek dari kebudayaan seperti agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan. Ketiga, ada pengertian hukum menurut Immanuel Kant. Menurut Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan. Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum adalah sesuatu yang mengikat yang dapat berupa perintah atau larangan yang terlahir dari suatu masyarakat. Definisi ilmu hukum merupakan batasan yang diberikan terhadap kajian ilmu hukum. Secara umum dapat disimpulkan definisi ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objeknya adalah hukum. Kajian ilmu hukum tidak terbatas pada suatu wilayah saja, karena juga membutuhkan perbandingan mengenai hukum di tempat lain. Ruang lingkup ilmu hukum antara lain Ruang lingkup pembahasan ilmu hukum antara lain ada dua, yaitu ilmu hukum dalam artian luas, yang membahas segala sesuatu tentang hukum, baik hukum di Indonesia maupun tempat lain. Tujuannya agar dapat memahami seluk-beluk hukum dari bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat. Yang kedua ada hukum dengan arti sempit, yang mempelajari makna objektif tata hukum positif yang disebut dengan dogmatik hukum atau ajaran hukum. Selanjutnya ada unsur-unsur hukum. Unsur-unsur hukum terdiri atas yang pertama ada unsur ideal. Walaupun sifatnya yang sangat abstrak dan tak dapat diraba dengan panca indera, tetapi kehadirannya dapat dirasakan. Unsur ini bersumber pada diri manusia itu sendiri yang berupa cipta, karsa, dan rasa. Unsur cipta harus diasah yang dilandasi logika dari beraspek kognitif, yakni mempunyai metodik, sistematik, dan pengertian. Unsur ini menghasilkan ilmu tentang pengertian. Unsur karsa harus Selanjutnya unsur karsa harus diasuh yang dilandasi etika dan beraspek konatif. Adapun unsur rasa harus diasih yang dilandasi estetika dan beraspek efektif. Karsa atau etika dan rasa atau estetika menghasilkan nilai asas dan kaidah. Nilai dan asas menjadi objek kajian filsafat hukum, sedangkan kaidah menjadi kajian ilmu tentang kaidah. Kedua ada unsur real. Sifatnya yang konkret, bersumber pada manusia, alam, dan kebudayaan melahirkan ilmu tentang kenyataan. Unsur ini mencakup aspek ekstrim, mencakup Unsur ini mencakup aspek ekstern sosial dalam pergaulan hidup dalam masyarakat. Penggabungan antara filsafat hukum, dogmatik hukum, dengan ilmu tentang kenyataan hukum
kenyataan menghasilkan politik hukum. Politik hukum tersebut merupakan disiplin hukum khusus yang mencakup teknologi hukum dan disiplin tata hukum yang terdiri atas disiplin hukum tata negara, disiplin hukum administrasi negara, disiplin hukum pribadi, disiplin hukum harta kekayaan, disiplin hukum keluarga, disiplin hukum waris, disiplin hukum pidana, dan disiplin hukum acara. Selanjutnya ada tujuan hukum. Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Dalam literatur dikenal beberapa teori tentang tujuan hukum. Antara lain yang pertama adalah teori etis. Menurut teori etis, hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil dan tidak. Dengan kata lain, hukum menurut teori ini bertujuan merealisir atau mewujudkan keadilan. Kalau dikatakan bahwa hukum itu bertujuan mewujudkan keadilan, itu berarti bahwa hukum itu identik atau jumbuh dengan keadilan. Hukum tidaklah identik dengan keadilan. Peraturan hukum tidaklah selalu mewujudkan keadilan. Sebagai contoh dapat disebutkan peraturan hukum lalu lintas. Mengendarai kendaraan di sebelah kiri jalan di Indonesia tidak berarti adil, sedangkan mengendarai di sebelah kanan jalan tidak berarti tidak adil. Itu tidak lain agar lalu lintas berjalan teratur sehingga tidak terjadi tabrakan dan dengan demikian kepentingan manusia terlindungi. Jadi teori etis itu berat sebelah. Kedua ada teori utilitis. Menurut teori ini, hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakikatnya, menurut teori ini, tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak, atau kebahagiaan yang terbesar bagi banyak-banyaknya orang. Penganut teori ini antara lain adalah Jeremy Bentham. Teori ini pun berat sebelah. Yang ketiga ada teori campuran. Menurut Mukhtar Kusumaatmadja, tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini syarat pokok bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Di samping ketertiban, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Selanjutnya ada fungsi hukum. Fungsi hukum sebagai menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Adapun fungsi hukum menurut Lawrence M. Friedman yaitu pengawasan atau pengendalian sosial, penyelesaian sengketa, dan rekayasa sosial. Menurut Theo Wijibbers menyatakan bahwa fungsi hukum memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Hukum sebagai sarana rekayasa sosial menurut Sajipto Raharja tidak saja digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan pada tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi menciptakan pola-pola kelakuan baru. Dengan demikian, hukum dijadikan sebagai sumber. Selanjutnya ada sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Undang-undang adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan, dan dipelihara oleh penguasa negara. Undang-undang adalah produk daripada pembentuk undang-undang yang terdiri dari Presiden dan DPR. Sistem pembuatan undang-undang yaitu ada sistem umum dan sistem lengkap. Sistem umum adalah sistem
penyusunan daripada undang-undang dengan mengisi pokok-pokoknya saja. Sistem lengkap adalah undang-undang itu undang-undang oleh pembuatnya diisi oleh pasal yang lengkap, terperinci, jelas, dan lebih banyak mengarah ke hukum dalam bentuk kodifikasi. Undang ada juga undang-undang dalam arti formil dan material. Dalam arti formil, undang-undang adalah keputusan penguasa yang diberi nama undang-undang atau UU yang dilihat dari segi bentuknya. Undang-undangnya ini dibuat serta dikeluarkan oleh badan perundang-undangan yang berwenang dan dari segi bentuknya dapat disebut undang-undang. Undang-undang dalam arti material, penetapan yang diikuti penetapan yaitu undang-undang dalam arti material, yaitu penetapan yang diikuti penetapan kaidah hukum yang disebutkan dengan tegas. Semua peraturan perundangan bersifat mengatur atau berlaku untuk umum. Keputusan penguasa yang dilihat dari segi isi mempunyai kekuatan mengikat untuk umum. Itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai hukum. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahumma fiqil aqwam thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.